Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasalim ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kuliah Ramadan yang berbahagia, puja puji syukur akhirnya sore hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam acara rutin kita di bulan Ramadan. Dan sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Faizah yang nanti akan membersamai Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya beliau menyampaikan, marilah terlebih dahulu kita dengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu jamaah kuliah Ramadan yang berbahagia. Alhamdulillah sore hari ini dari Akademi Hikmah membersamai Bapak Ibu sekalian yang menjelang buka puasa dan sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Faizah. Assalamualaikum Bu Dr. Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Syam. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini Bu Umi akan menyampaikan bagaimana mengejar miracle di penghujung Ramadan. Untuk sepenuhnya waktu dan layar dipersilakan kepada Bu Dr. Umi Faizah. Monggo Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Jamaah kuliah Ramadan Akademi Hikmah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu dalam kuliah Ramadan yang diselenggarakan oleh Akademi Hikmah. Hari ini kita sudah sampai pada bagian ketiga ya, kalau dalam bagian Ramadan. Jadi kita kalau Ramadan itu katakanlah 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan saat ini kita sudah sampai di 10 yang ketiga, atau saya katakan sebagai penghujung Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita membahas terkait bagaimana mengejar miracle di penghujung Ramadan ini, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu.
Bapak Ibu, jamaah kuliah Ramadan yang dirahmati Allah, mengejar miracle di penghujung Ramadan. Bapak Ibu sekalian, nampaknya ya kalau kita rasakan, mohon maaf, layarnya belum bisa ya? Sebentar. Saya ulang ya Bapak Ibu sekalian biar nyaman. Sudah Ibu. Iya. Baik. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata di bulan Ramadan ini kita sangat banyak menemukan miracle-miracle. Bapak Ibu mungkin juga merasakan hal itu. Apa yang biasanya berat kita lakukan, bulan Ramadan ini menjadi sangat ringan. Kalau biasanya mungkin sholat sunnah itu ya kebanyakan sendiri-sendiri dan mungkin tidak banyak orang yang melakukan. Ya, kalaupun kita melakukan alhamdulillah ya, tapi mungkin ada juga di antara kita yang kadang melakukan sholat sunnah itu, kadang tidak. Tapi ini kita lihat sebuah hal yang miracle menurut saya membuat banyak orang yang tadinya mungkin berat untuk melakukan sholat sunnah, tapi ini semuanya menjadi ringan. Berbondong-bondong ke masjid, ke musola untuk melakukan sholat berjamaah. Di sini terutama ya sholat tarawih begitu. Kemudian juga kita lihat kita rela bangun untuk makan sahur, untuk meraih keutamaan. Kemudian juga ini sebuah miracle, tapi seringkali orang tidak memikirkannya. Kita menjadi kuat, bahkan anak-anak juga sudah mulai kuat, terkondisi ya, untuk tidak makan, tidak minum di siang hari. Menahan haus, menahan lapar, ya karena untuk melaksanakan ibadah puasa di siang hari bulan Ramadan. Dan juga banyak orang yang kemudian rela berbagi makanan dengan orang lain, terbiasa sholat berjamaah, bahkan terbiasa tadarus bersama. Biasanya membaca Al-Quran sendiri-sendiri, atau ya kalau masih anak-anak mereka belajar sorogan atau bersama orang tuanya atau ustadz-ustadzahnya. Nah ini mungkin di semua rumah barangkali ya orang tuanya juga mengadakan tadarus bersama anak-anak. Begitu juga anak-anak juga ada saatnya sore menjelang buka puasa seperti ini mereka ke TPA. Ini satu pemandangan yang sesungguhnya sangat membahagiakan. Dan banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang terbangun di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian juga merasakan bukan terkait dengan hal ini. Dan ini sesungguhnya kalau kita rasakan, kita syukuri, ini sebuah miracle. Ya. Lalu apa sih sebenarnya miracle yang saya maksudkan di sini, Bapak Ibu sekalian? Miracle itu yang saya maksudkan di sini adalah satu peristiwa yang diyakini sebagai suatu keajaiban. Keajaiban yang terjadi karena ada intervensi dari Sang Maha Pencipta. Bahkan terkadang ya, miracle ini kejadian yang luar biasa ini tidak dapat dijelaskan oleh hukum alam atau oleh ilmu sains sekalipun. Karena itu ada campur tangan, intervensi dari Sang Maha Pencipta. Kita sering mendengar ya apa yang dikisahkan dalam Al-Quran juga. Kita sering mengkaji bagaimana Nabi Zakaria yang tadinya yang sudah sepuh, yang sudah tua begitu ya, juga istrinya yang
ya kemungkinan besar mandul begitu, bisa dikatakan seperti itu, tapi bisa memperoleh miracle, anugerah yang luar biasa berupa putranya, gitu ya. Nabi siapa? Nabi Yahya ya. Ya, di sini Bapak Ibu sekalian banyak kejadian-kejadian miracle ya, keajaiban-keajaiban yang mungkin sebagian kita hanya sekedar lewat begitu saja. Tapi yuk kita coba dalam kuliah Ramadan ini sesungguhnya apa sih yang ada, miracle yang ada di penghujung Ramadan ini, dan bagaimana kita bisa mengejarnya bareng-bareng ya. Coba miracle yang ada di penghujung Ramadan, Bapak Ibu sekalian, ya jamaah kuliah Ramadan yang dirahmati Allah. Di penghujung Ramadan ini ada satu peristiwa yang masih tersembunyi. Sudah dikabarkan akan tetapi disembunyikan kapan waktunya. Apa itu? Di sana ada malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar, di mana malam ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan kalau kita berbuat baik, pas bertepatan di malam Lailatul Qadar itu, niscaya sama seperti kita melakukan amal yang baik itu selama 1000 bulan lamanya. Bapak Ibu sekalian, malam itu kapan datangnya tidak diketahui secara pasti, tapi berbagai sumber menyampaikan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berada pada 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Dan ini kemarin ya sudah dimulai malam selikur biasanya kalau di Jawa begitu ya, malam selikuran. Ya malam-malam ganjil biasanya di situ kemungkinan akan turun namanya Lailatul Qadar. Lalu Bapak Ibu sekalian, ada yang dijanjikan oleh Allah pada saat 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, ketika kita berada di 10 hari terakhir, kita beribadah imanan wahtisaban ya, hanya mengharap ridha Allah, maka di situ akan terbebas dari siksa api neraka. Nah, tentu saja ini satu satu stimulasi untuk kita agar kita berlomba-lomba untuk meraihnya di penghujung Ramadan ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di 10 hari terakhir ini Allah sedang ngobrol, sedang memberikan limpahan-limpahan pahala yang ditawarkan kepada para manusia semuanya, ditawarkan kepada kita semuanya. Nah, kira-kira kita pingin tidak ya? Bapak Ibu sekalian pingin juga kan? Ya, pasti jawabannya saya yakin. Jawaban Bapak Ibu sekalian sama dengan saya. Sangat ingin memperoleh miracle di penghujung Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, kalau memang kita pingin ya, kita coba lihat. Kita coba lihat langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk memperoleh miracle di penghujung Ramadan ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau di kita di 10 hari terakhir ini, kalau di tempat Bapak Ibu masjidnya tambah rame apa tambah maju? Softnya tambah maju apa masih tetap penuh Bapak Ibu? Ya. Kebanyakan masjid-masjid, musola ini sudah mulai berkurang jamaahnya. Jamaah mulai berkurang, tapi kalau kita coba lihat ya, kita coba lihat keluar, nampaknya yang rame sekarang mulai mal-mal. Nah, ya kita coba mengejar ketertinggalan kalau memang itu kita ada di dalamnya ya, maka
Yuk kita coba untuk bisa mengejar bagaimana supaya di 10 hari terakhir ini kita bisa memperoleh miracle seperti yang kita harapkan. 5 langkah untuk mengejar miracle itu adalah yang pertama, meningkatkan takwa. Lalu yang kedua, keluar dari zona nyaman. Lalu yang ketiga, memiliki kebaikan yang rutin. Ya, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, berikhtiar secara optimal, lalu berserah diri secara total. Bapak Ibu rahimakumullah, kita coba untuk membahas yang memungkinkan hari ini ya dari 5 langkah ini. Yang pertama, meningkatkan takwa. Bapak Ibu rahimakumullah, memang tujuan puasa sebagai salah satu ibadah yang primadona di bulan Ramadan ini ya, tujuan puasa itu adalah untuk meningkatkan derajat kita menjadi muttaqin ya. Ini mungkin sudah sangat sering kita dengar ya di awal-awal Ramadan dan di pertengahan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau tadinya orang-orang yang beriman, ya yang dipanggil khusus orang yang beriman saja. Wah, itu mudahnya adalah orang yang selalu terkoneksi, ya, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah paham ya, kalau HP koneksinya kenceng, maka itu sinyalnya kuat ya, maka di sana apa-apa yang kita inginkan ya, apa-apa yang diinginkan biasanya akan cepat terkabul. Telepon ya juga cepat terangkat gitu ya. Beda dengan kalau koneksinya lemot. Koneksinya lemot ya itu sudah beda lah. Ini kalau orang bertakwa itu orang yang terkoneksi dengan Allah di mana sinyalnya itu kuat Bapak Ibu sekalian. Orang yang selalu sibuk mengerjakan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan berusaha meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Bapak Ibu sekalian, kalau takwa itu sebagaimana yang di dalam Al-Qur'an ya, dalam surat At-Tolak misalnya, di situ orang yang bertakwa maka akan dibukakan jalan keluar dari semua problem yang dihadapi. Selalu akan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Lalu mendapatkan rizki yang tiada terduga. Kemudian dimudahkan semua urusan dan dicintai oleh Allah. Subhanallah, Masya Allah ya. Kalau sudah dicintai oleh Allah, siapa yang tidak ingin? Orang kalau yang dicintai oleh Allah, apapun yang terjadi itu pasti akan dirasakan sebagai sebuah kebaikan yang memang diberikan oleh Sang Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu juga di situ dijanjikan ya, dihapus kesalahannya, dilipat gandakan pahalanya, dan dimasukkan ke surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka langkah pertama untuk kita dapat miracle-nya Allah ya, itu adalah meningkatkan takwa. Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan takwa? Ya, dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 Ayah Bunda, Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita lihat banyak hal yang bisa kita lakukan. Setidaknya ada 5 hal. Yang pertama, bersedekah. Nah, ini tentu sudah banyak dibahas. Lalu yang kedua, mengelola amarah. Yang ketiga, memaafkan.
yang keempat berbuat baik, dan yang kelima bertaubat. Nah, ini tidak akan saya bahas panjang lebar karena saya yakin Bapak Ibu sudah sangat-sangat terbiasa ya dengan pembahasan tentang hal ini karena kita sudah melewati 20 hari. Ya, sudah melewati 2 kali 10 pertama, 10 kedua, sehingga 10 ketiga ini tentunya hal-hal yang terkait dengan peningkatan ketakwaan itu secara teori sudah banyak kita terima. Pertanyaannya, apakah sudah kita peroleh takwa itu? Nah, ini yang kemudian menjadi PR bagi kita ya, Bapak Ibu semuanya. 5 langkah ini apakah sudah kita lakukan semuanya? Lalu Bapak Ibu sekalian, ya jamaah kuliah Ramadan yang dirahmati Allah, kita melangkah pada langkah yang kedua, yaitu keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu sekalian, mungkin puasa 10 hari pertama itu bisa jadi kita baru mulai pembiasaan-pembiasaan ya, dalam artian mulai penyesuaian. Penyesuaian, sudah teratur ya, sholat jamaahnya, sholat tarawihnya semua sudah nyaman ya, puasa perutnya juga sudah terkondisi dengan baik, mulutnya sudah terkondisi dengan baik ya, tidak berkata yang tidak ada gunanya, tidak mencela dan lain sebagainya. Semuanya sudah terkondisi mudah-mudahan, dan kemudian sampai pada 10 hari kedua kita sudah betul-betul nyaman ya, kalau kita bilang secara beribadah gitu sudah nyaman. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada hal yang harus kita tingkatkan di sini. Ketika 10 hari yang ketiga ini, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun di situ beliau pada saat 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu beliau betul-betul sangat senang sampainya di di paruh ketiga ini. 10 hari terakhir itu, maka beliau memfokuskan betul-betul ke beribadah dan melakukan iktikaf. Ya, kalau kita sudah puasa, sudah kemudian ya seperti biasanya ya kita melakukan hal-hal ibadah seperti biasanya, coba kita meningkatkan ke zona berikutnya, yaitu dengan melakukan iktikaf. Mungkin sebagian dari kita ada yang sudah terbiasa ya, tapi sebagian besar ternyata juga masih berupa pengetahuan. Pengetahuan dalam artian sudah tahu iktikaf itu istimewa, sudah tahu bahwa di sana banyak sekali hal-hal yang luar biasa, tapi mungkin baru sekedar tahu, belum berani mengambil langkah untuk yes, bismillah saya iktikaf misalnya. Itu jauh lebih banyak yang belum melangkah ke sana dibandingkan dengan yang sudah melakukan. Ya. Jadi kalau kita ingin keluar dari zona nyaman, kita ingin memperoleh miracle yang lebih di penghujung Ramadan ini, maka anjurannya hadirkan tantangan baru. Mungkin kalau yang kemarin belum pernah iktikaf, kita coba malam, mungkin di tengah malam ke masjid untuk melakukan iktikaf, gitu ya. Bisa kita berikan tantangan untuk diri kita mencoba melakukan sesuatu yang mungkin tahun kemarin belum kita lakukan, mungkin bulan-bulan ini belum kita lakukan, meskipun sebenarnya iktikaf tetap dianjurkan dari hari-hari sebelumnya ya, tapi di 10 hari terakhir ini sangat-sangat dianjurkan. Nah, zona berikutnya, Bapak Ibu sekalian, zona yang ketika kita keluar dari zona nyaman itu dinamakan sebagai zona takut.
Zona takut itu karena ada tantangan yang baru. Sehingga khawatir nanti gimana ya, ini gimana ya, nanti kalau ngantuk gimana ya, nanti kalau pasti akan banyak pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang dari pertimbangan-pertimbangan yang banyak itu ada keputusan untuk tidak melakukan. Maka saran saya, cobalah ambil langkah untuk tantangan baru kali ini dengan beriktikaf. Bismillah ya, saya juga akan bismillah. Mudah-mudahan bisa di 10 hari terakhir ini bisa juga iktikaf, meskipun mungkin tidak bisa full begitu. Tapi ini sebuah tantangan. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian ada namanya zona berikutnya, zona belajar. Kita akan tahu, akan merasakan di situ. Oh, hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak terfikirkan oleh kita. Tapi yakinlah, di situ kita akan belajar banyak hal di zona yang berikutnya. Dan selanjutnya kita sampai pada zona yang ketiga, adalah zona bertumbuh, di mana di situ kita terus akan menemukan hal-hal yang baru, pengalaman-pengalaman baru, mungkin pengalaman spiritual yang belum pernah kita lakukan, yang belum pernah kita temukan. Dan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini kita akan masuk di sini, zona keajaiban. Akan ada banyak miracle-miracle yang kita temukan. Disitulah yang kemudian nanti betul-betul minal aidin wal faizin, itu ya, kita menjadi orang yang kembali fitri dan wal faizin, dan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kesuksesan yang tidak hanya di bumi saja, kesuksesan yang tidak hanya di dunia saja, tapi kesuksesan itu hingga sampai pada kesuksesan akhirat. Bapak Ibu sekalian, dua langkah ini yang kemudian menjadi bagian yang tidak untuk kita lakukan agar kita memperoleh miracle di penghujung Ramadan ini. Selain kemudian 3 yang lainnya tadi. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita meningkatkan takwa, kemudian yang kedua keluar dari zona nyaman, lalu yang ketiga, dan ini tidak saya bahas secara khusus, tadi yang ketiga ada kebiasaan baik yang rutin kita lakukan, lalu yang keempat terus berikhtiar melakukan hal-hal yang baik, melakukan peningkatan, dan yang kelima adalah berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah kuliah Ramadan yang dirahmati Allah, di akhir sesi ini mari bersama-sama kita bersegera mengejar miracle di penghujung Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, sholat lail, banyak bersedekah, dan juga iktikaf. Insya Allah kita peroleh miracle dalam kehidupan kita, miracle-miracle yang banyak, ya, selain miracle yang selama ini sudah kita rasakan. Sekian Bapak Ibu, selamat berbuka puasa, mudah-mudahan Allah selalu meridhai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dr. Umi Faizah yang sudah menguraikan bagaimana di penghujung Ramadan ini kita meraih miracle supaya kita mendapatkan zona keajaiban yang nantinya akhir dari bulan puasa kita mendapatkan pengampunan dan kita mendapatkan predikat menjadi la'alakum tatakun. Terima kasih. Dengan demikian, sampai ketemu di episode kuliah Ramadan besok sore dalam waktu dan kesempatan yang sama. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.